Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Asri Faon, Prodi D3 Keperawatan, mata kuliah Kirim, Universitas Stikes Maranatha Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai, etika, dan moral. Yang pertama, nilai. Apa itu nilai? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah kualitas yang penting atau berguna bagi manusia. Dalam teori akademi Gilders, nilai adalah ide seseorang atau kelompok tentang apa yang diinginkan, apa yang layak, dan apa yang baik atau buruk. Dalam teori Theodorson, nilai adalah sesuatu yang abstrak dan digunakan sebagai pedoman dan prinsip umum ketika bertindak atau berperilaku. Yang berikut dari teori Sildek-Lukon, nilai adalah konsepsi publik terorganisir yang mempengaruhi perilaku dalam kaitannya dengan alam, posisi manusia di alam, hubungan manusia, dan hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin terkait hubungan antara manusia dan lingkungan dan sesama manusia. Yang berikut ada beberapa jenis-jenis nilai, yaitu nilai agama, nilai adat istiadat dan budaya, nilai hati nurani manusia. Ada beberapa ciri-ciri nilai, yaitu yang pertama, nilai senantiasa disebarluaskan oleh masyarakat sehingga nilai ini mengidentifikasi tidaklah dibawa seseorang sejak lahir. Yang kedua, nilai dibentuk oleh masyarakat melalui proses belajar untuk menciptakan keteraturan bersama. Yang ketiga, nilai senantiasa memberikan faktor pembentukan kepribadian. Yang keempat, nilai berkaitan dengan hukum dan sanksi sosial di masyarakat. Yang kedua, norma. Apa itu norma? Yang pertama, norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antara manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Selanjutnya, dari teori Soeharto, norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antara manusia di dalam masyarakat berjalin dengan baik. Fungsi norma dalam masyarakat yaitu yang pertama, menjadi pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, norma akan membantu sebuah lapisan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Ada beberapa ciri-ciri norma, yaitu yang pertama, pada umumnya norma tidak tertulis kecuali norma hukum. Yang kedua, norma bersifat mengikat dan terdapat sanksi di dalamnya. Yang ketiga, norma merupakan kesepakatan bersama anggota masyarakat. Yang keempat, anggota masyarakat wajib menaati norma yang berlaku. Yang kelima, anggota masyarakat yang melanggar dikenakan sanksi. Yang keenam, norma dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Ada beberapa macam-macam norma dalam masyarakat, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum, yang kelima norma kebiasaan, yang keenam norma sosial. Hubungan nilai dan norma, yaitu nilai dapat diwujudkan dengan norma, yaitu aturan berupaya perintah dan larangan yang terdapat dalam norma itu didasarkan pada suatu nilai yang dianggap baik, bermanfaat, serta dijunjung tinggi. Contohnya seperti kebenaran itu suatu nilai, sedangkan larangan itu merupakan norma. Yang kedua, kejujuran itu nilai, sedangkan suatu larangan itu berbohong itu merupakan norma. Perbedaan nilai dan norma, yaitu nilai 1, sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan
dibutuhkan dan dipentingkan oleh masyarakat. Yang kedua, nilai adalah pola yang diinginkan. Sedangkan norma yang pertama, kaidah atau pedoman, aturan berperilaku untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut. Yang kedua, norma adalah pedoman atau cara-cara untuk mencapai nilai tersebut. Yang ketiga adalah etika. Apa itu etika? Yang pertama, dalam KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dalam yang kedua, sebuah norma atau peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan baik dan buruknya sifat seseorang. Yang berikut ada karakteristik etik, yaitu yang pertama, etika akan tetap berjalan walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Yang kedua, norma ini bersifat absolut ataupun mutlak. Yang ketiga, di dalam etika terdapat sudut pandang yang dilihat dengan batin manusia. Yang keempat, di dalam etika sangat berhubungan tindakan atau perilaku dari manusia. Ada jenis-jenis etika, ada dua jenis etika, yaitu etika filosofi dan etika teologis. Dalam etika filosofi terdapat dua bagian, yaitu yang pertama empiris dan yang kedua non-empiris. Dan juga dalam etika teologis terdapat dan di dalam etika teologis dapat ditentukan pada setiap agama. Manfaat etika yaitu yang pertama, mengajak orang bersifat kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Ada beberapa jenis-jenis etika, yaitu yang pertama, deskriptif, normatif, umum, dan juga khusus. Ada 5 contoh etika, yaitu yang pertama, etika terhadap karyawan, yang kedua, etika terhadap organisasi, yang ketiga, etika terhadap lembaga lainnya, yang keempat, etika terhadap konsumen, dan yang kelima, etika terhadap investor. Ada perbedaan etika dan etiket. Etika yang pertama, nilai perbuatan boleh atau tidak sesuai pertimbangan, niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Yang kedua, nurani atau ibatinia, sikap etis dan baik yang timbul dari kesadaran diri. Yang ketiga, bersifat absolut, pujian untuk kebaikan, sanksi bagi kesalahan. Yang keempat, berlakunya tidak tergantung pada ada tidaknya orang yang hadir. Sedangkan pada etiket, yaitu yang pertama, cara melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, formalitas atau lahiriah, sikap yang tampak sopan dan santun. Yang ketiga, bersikap relatif, dianggap tidak sopan pada kebudayaan tertentu tetapi belum tentu pada kebudayaan yang lain. Dan yang keempat, hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir dan jika ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku di tempat lain. Baik, maksudnya yaitu segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika yang baik, dan buruk yaitu tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Itu terdapat dalam tingkah laku yang ditentukan oleh etika. Yang keempat yaitu moral. Ada beberapa konsep moral, yaitu yang pertama, prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Yang kedua, kemampuan memahami perbedaan benar dan salah. Yang ketiga, ajaran atau gambaran tentang